Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Terima kasih. Namo Buddhaya. Nah, pada siang hari ini sebelum kita mulai, kita bersenandung dulu. Next call. Nah, kita akan mulai ya. Ini lagu lama. Pasti ibu-ibu tahu. Ini lagu lama ya. Jadi memang kita menyanyikan lagu Buddhis dulu. Siapa yang ingin nyanyi bersama saya? Mic-nya ada Ci. Siapa ayo? Kita kasih. Cici berdua boleh Ci. Oke kok. Mulai. Yep. Nah, ini lagu lama, pasti udah tahu semua. Sambil rileks, santai, kita pahami lagu ini. Kita nyanyi bersama-sama. Karena saya kurang bagus nyanyi. Semilir angin mendesir mengayu-dayu, daun menari gemulai dalam asa. Bersatu dalam nama. Binar mata pancarkan bahagia menelusuri jiwa. Tak terasa nyanyian lagu merdu bersahaja dari syair puji-pujian. Terpujilah yang esa, yang maha suci dan maha sempurna. Terpujilah yang esa, yang maha suci dan maha sempurna. Terpujilah yang esa, yang maha suci dan maha sempurna. Nah ibu-ibu, lagu ini memang mengingatkan kita lantunannya. Begitu juga dengan parita, ada lantunannya juga. Tergantung kita mau pakai yang mana. Ya, dari sini kita bisa pahami. Semesta alam terpana buayan jasa dan nuansa kebajikan bersatu dalam damai. Bersujud padamu, mengucapkan syukur. Bias aman mengagungkan jalanmu, menebarkan warna-warni dengan kasih pada sesama. Terpujilah yang esa, yang maha suci dan
dan maha sempurna. Terpujilah yang esa, yang maha suci dan maha sempurna. Terpujilah yang esa, yang maha suci dan maha sempurna. Oke, terima kasih yang udah menyanyikan. Tepuk tangan. Nah, dari senandung kebajikan, memang kita bisa pahami dalam buku Parita, pembacaan Parita Suci itu ada 3 macam. Ya, pernah dengar pastinya ibu-ibu yang terkait dengan nada bacaya Samyoga, ada juga yang Magadha, ada juga yang Sarabanya. Ya. Nah, ini karena kita di Indonesia kita harus pahami juga senandung itu apa. Dalam Kamus Besar Berbahasa Indonesia, ya, senandung itu tentang nyanyian atau alunan lagu dengan suara lembut untuk menghibur diri atau menidurkan bayi. Itu yang senandung. Dalam Kamus Besar Berbahasa Indonesia kita harus pahami. Nah, tadi dalam pembacaan Karania Metta Sutta rasanya gimana? Ibu-ibu, rasanya gimana? Yang pertama saya harus tahu lebih nyaman tipe membaca Parita seperti dulu ketika tahun 90-an atau tahun 2000-an yang kita masih panutannya Bante Asin Jinarakita. Pernah ingat? Ingat ya? Dengan nada-nada pembacaannya. Ingat? Contoh. Karania mata kusalena yantang santang padang abhisa meca sako ujuca suhujuca suwaco casa mudu anatimani. Lebih enak yang mana? Dalam diri, pahami. Kalau memang lebih nyaman seperti itu, napasnya enggak ketinggalan, boleh. Tapi sendirian. Kenapa sendirian? Karena kita bersama-sama di sini berbarengan berusaha untuk mengikuti tanda baca. Ya. Tujuan kita memahami tanda baca dalam bahasa Pali yang pertama adalah untuk menyeragamkan. Ketika satu Indonesia berkumpul semua pada saat kegiatan mungkin Maga Puja kemarin ya, Pali Centing ya, Romo Asada Puja yang di Borobudur, Tipitaka Centing. Kalau nadanya enggak sama, berantakan nadanya. Maka dari itu di Indonesia untuk menyeragamkan sebetulnya target utamanya itu Biku Sangha yang memang untuk menyeragamkan tanda baca Paliwacana ini. Biku Sangha yang pertama. Yang kedua, tugas Romo-Romo yang memang harus meneruskan. Karena kan biku nggak mungkin ada di setiap wihara cetia itu nggak ada. Oleh sebab itu Romo membantu meneruskan, menyeragamkan tanda bacanya. Ya, kita harus pahami dalam buku Parita. Tergantung enak yang mana ibu-ibu. Yang pertama kita harus
paham juga ada yang samyoga. Mungkin samyoga kayak gimana sih? Yang menyambung, yang cepat. Kenapa menyambung dan cepat? Iya, itu samyoga. Contoh, kalau menyambung dan cepat, contohnya itu yang seperti Sacakiryagata, kita sambung cepat ya. Natime saranang anyang buddho me saranang warang. Tapi ingat ya, menyambung. Saya memberi informasi ini, samyoga, magadha, sarabanya untuk melihat ibu-ibu itu lebih suka yang mana cara bacanya. Lebih suka yang mana cara bacanya. Yang tadi samyoga nyambung, cepat. Natime saranang anyang buddho me saranang warang etena sacawajena sotite hotu sapada. Itu nyambung. Atau mau apa lagi? Karania, nyambung. Karaniya mathaku salena yantang santang padang abhisameca sakko uju ca suhuju ca suwaco ca samudu anatimani. Satu napas, dua kalimat. Tergantung mudahnya ibu-ibu yang mana. Kalau napasnya pendek, berarti kita cari cara yang lain. Contoh, magadha. Cara baca magadha ini, informasi dari Bante, ini adalah cara baca di sebuah kota pada zaman dahulu di India. Kota Magadha. Cara bacanya seperti satu persatu penggalan. Satu kalimat dia berhenti sejenak. Contoh, pada saat Sacakiryagata per kalimat berhenti. Ya. Natime saranang anyang buddho me saranang warang etena sacawajena sotime hotu sabada. Jadi tergantung, itu berhenti per penggalan, per kalimat. Kalau Karaniya Metta Sutta berhenti juga. Karaniya mattaku salena yantang santang abhisameca sakko uju ca suhuju ca suwaco ca samudu anatimani. Jadi berhenti-berhenti. Ingat, sesuaikan dengan tanda baca. Yang terakhir, sarabanya. Sarabanya itu yang memang seperti bernyanyi atau melantun. Mau Karaniya Metta Sutta seperti tadi. Tetapi kita harus pahami tanda bacanya. Di dalam yang Karaniya Metta Sutta kelihatan ya ibu-ibu? Kita harus pahami dulu pada saat ada tanda N titik di bawah, I strip, ini sudah ada penggalannya, lebih mudah. Si Koko Putra udah penggal-penggal ini. Biasanya dalam buku Parita nggak ada yang namanya strip. Karaniyam ya nggak ada tuh. A itu di strip, itu nyambung cepet maksudnya. Karaniyam matta kusalena, matta ada haknya. Nah, jadi sebelum kita bersama-sama mengulang, next kembali ke slide yang saya dalam buku Parita ini di halaman Romawi 9. Kalau memang kita memahami, memang agak ribet ya.
pasti ribet membaca, memahami. Oleh sebab itu saya berbagi di sini meringkas. Ya, kita akan ringkas. Pertama kita harus memahami A, I, U, E, O. Vokalnya itu ada 8 buah yang panjang dan pendek. Ya, ingat vokal panjang itu ada strip bau atasnya. A strip itu panjang. Setiap yang ada stripnya itu panjang atau lebih lama pelapalannya. Ya. I-nya juga sama, U-nya, E sama O itu otomatis panjang. Otomatis pasti panjang. Nah, ada vokal pendek A, I, U yang tanpa ada stripnya. Next kok. Dilanjutkan dengan vokal pendek dan panjang dalam bahasa Pali khusus untuk vokal E dan O apabila diikuti dengan konsonan akhir dilapalkan pendek. Konsonan. Candi. A terlapalkan pendek. I terlapalkan panjang. I-nya di akhir. A, I. Candi. Candi. I-nya panjang. Pintu. Ya, seperti itu. Ibu-ibu memahami, ini singkat saja. Karena apa? Karena kita terbiasa. Karena terbiasa memang baru paham. Ya. Jumpa. U terlapalkan pendek. Ya. A terlapalkan panjang. Ada A, I, U atau E, O bisa pendek. Contoh ya, gores. O terlapalkan panjang. Go, O. O-nya panjang otomatis. Resnya itu pendek. Karena E diapit huruf konsonan. Bukannya vokal. Kalau vokal A, I, U, E, O. Ya. Gores. Next kok. Nah, ada aksara mati atau konsonan. Ini yang memang agak susah untuk memahami. Tetapi kita hanya berbagi bersama-sama bahwa ada huruf konsonan aksara mati berjumlahnya 33. Cara bacanya seperti biasa. K. K. Ada H-nya itu lidahnya nempel ke langit-langit. K. Lidahnya nempel ke langit-langit. K. Kalau K biasa, K aja. Ya. Ada G. Ada H-nya, G. Ada N titik. N titik ingat? Eng. Eng biasa. Ya. Ini memang agak susah. Jadi memang ibu-ibu saya berbagi di sini untuk memahami aja. Tidak usah dipaksakan. Ah, ribet banget ya bahasa Pali. Iya. Ribet. Memang. Tetapi dengan saya berbagi barangkali ingat. Ada konsonan yang memang harus ditekankan. KH, K, lidahnya nempel ke langit-langit atas, K. Ya. Ada TH juga, ta. Ta. Nempel juga. Pa. Sama, ya. Jadi memang inilah yang harus dipahami dalam pembacaan parita. Next call. Nah, saya ingin mengulang terus di dalam buku parita ini memang yang harus kita pahami ada beberapa lambang dan pelapalan konsonan Pali yang kurang umum pemakaian dalam bahasa Indonesia. Memang aksaranya sulit-sulit. Aksara KH, GH, CH, JH, TH ya. Kayaknya malas banget ini ngedengerinnya. Romo Yata kok gak seru ya? Iya. Memang seperti ini. Tetapi
Karena kita tahu diinformasikan, jadi lidahnya terbiasa. Sama, saya juga lidahnya pendek, sember. Kadang suka nggak nyampe, K-nya nggak nyampe. Ya, di situ dijelaskan adalah konsonan tunggal bukan dua. Bukannya bacanya KH, bukan. Tapi satu tunggal, K. Lidahnya nempel ke atas. K, Ga, Ca, Ja, Ta. Satu konsonan. Memang lidahnya yang menekuk, nempel ke langit-langit atas kita. Ya, itu memang agak susah. Bersama-sama yang mudah. Yuk ibu-ibu, barengin. Sekarang lidahnya ibu-ibu tempelin ke langit atas dindingnya. Tempelin dulu. Ya, tapi jangan bersuara, tempelin dulu karena itu memang agak susah. Di mulutnya ditutup, tempelin dulu. Jadi seperti ini. Kalau kita bersuara, kalau lidahnya nggak ditempel, ya nggak ditempel, jangan. Beda ya nadanya ya. Tapi kalau ditempel, istilahnya hidung ketutup sama lidah kita. Ca, ta, satu konsonan. Ta, ya, ca, jh, ca, ch, ca, satu kali. Memang kita nempel dulu ke langit-langit atas, baru lepas. Ca, ta, ja. Ya, agak susah. Lebih sering nempel lidahnya. Ya. Nah, di situ lanjut kok. Ada konsonan lanjut. Ya, ibu-ibu harus memahami aksara yang bertanda titik bawah. T titik bawah, TH titik bawah, dan berartikulasi di lidah daerah depan, daerah antara tengah dan ujung lidah. Cara pelapalannya, lidah daerah depan tersebut disentuhkan ke langit-langit daerah depan, daerah antara langit-langit bagian depan dan pangkal gigi atas. Jelas? Maaf ya, diperagakan. Lidah ujung ini ditempelin di ujung gigi depan. Kelihatan? Dongak dong. Dongak ya. Ya, gini dulu aja nyambung. Ya, ini pembacaan T, D, D di lidah atasnya. T, D. Ada H-nya, nyambung. Karena apa? Penekanan lidah. Kita udah tempelin di gigi depan. T, T, ya, T. Contoh ada Pali yang itu, Koko Putra buka Pancasila. Ini yang memang agak ribet. Kalau kita tidak perhatikan, cara baca ini ceplos. Paknya panjang karena ada A strip atas. Betul? N titik bawah. Ingat N titik bawah, lidahnya di ujung gigi depan. N. Ya. A-nya panjang. Ti, pa, ta panjang. Dengarkan. Pana, pana, pana. Bukannya pana. Kalau na itu enggak ditempelin sama saya. Pana. Jelas kedengarannya perbedaannya? Pana. Pana. Jelas? Pana. Kalau na enggak ditempelin. Pana.
panatipata weramani. Ni-nya lidahnya di ujung. Ni kayak monyong. Ni jadinya. Ni. Iya. Ni. Jadi ni-nya ditekan. Ni. Ada lengkungan. Weramani sikkhapadang samadhiyami. Ya, i-nya panjang belakangan. Nah, penekanan ini yang memang kita harus pahami. Penggalan ini yang memang kita harus bahasa Indonesia sendiri. Yang nomor 2, adinna dana. Penggalannya a sendiri, din sendiri, na sendiri, da sendiri, na sendiri. Adinna dana. Jelas ya? Kurang jelas? Adinna dana. N-nya ada 2. Adinna. Jelas ya? N-nya 2 ya. Adinna dana weramani sikkhapadang samadhiyami. Jadi satu napas. Jadi nggak capek ibu-ibu. Kalau 2 napas kayaknya rasanya capek. Kebanyakan 2 apa 3 napas? Ibu-ibu. Kita baca bersama-sama, bareng-bareng dulu ya. Bacain dulu setelah. Sebiasanya ibu-ibu. Sebiasanya ibu-ibu. Yuk mulai. Pana. Lanjut. Lanjut. Iya. Nah, kita coba yang seperti Magadha penggalannya jelas ya. Nanti rasakan yang mana yang lebih nyaman. Saya contohkan 1 kali, ikuti. Ya, saya contohkan 1 kali, ikuti. Panatipata weramani sikkhapadang samadhiyami. Silakan. Ya, masih kembali seperti biasa ya. Jadi memang nggak apa-apa. Ini berbagi pengetahuan. Karena apa? Kita biar tahu dulu. Kalau nggak tahu, kita tetap seperti ini. Ya, nggak apa-apa. Karena memang kebiasaan membaca parita udah nempel. Apalagi tadi yang Karani Meta Sutta melantun. Dengan merem aja pasti nadanya ikut melantun. Benar? Karena lebih nyaman ya. Lebih nyaman. Nah, kenyamanan itu kalau sendiri boleh. Nah, contoh penggalan yang kedua. Adinna dana. Diulangi. Adinna dana. Belum ya. Belum disambungin, belum. Kita ulangi sekali lagi. Bareng-bareng. Adinna ya. Adinna 1, 2, 3. Adinna dana. Nah, A-nya jangan panjang, tadi panjang. Capek nantinya. Nah, maka dari itu saya ngirit napas. Ya.
Adina dana, baru kita panjangin. Weramani sikapadang samadhyami. Jadi cepet ya, samadhyami. Gitu ya. Ayo kita bareng-bareng yang kedua. 1, 2, 3. Adina dana weramani sikapadang samadhyami. Nah, K-nya jangan lupa nempel lidahnya ke langit-langit atas. Karena K itu harus jelas. Sikha. Kalau enggak ditempelin lidahnya ke langit atas, K-nya enggak jelas. Sikha. Jadinya cuma segitu doang. Sikha. Kalau nggak ditempelin, jadi harus ditempelin. Sikha padang samadhyami. Nah, ibu-ibu memang harus seperti itu. Dalam yang ketiga, kamesu. Ya itu penggalannya. Kamesu. Mit. Ada C-nya, ada 2. Mit. CH. Ingat ada H-nya. Lidahnya ditempelin ke atas, langit-langit. Ca, mica, baru ca. Tapi ingat, ibu-ibu pun kadang suka kepleset. Tadi sudah ca, pasti ca depannya ini ikutan lagi. Cara, lepas. Cara, ya. Abis ca, cara. Jangan ditempelin. Weramani sikapadang samadhyami. Kita ulang dulu kamesu mica cara supaya penggalannya sama. Kamesu mica cara. Jelas ya? Diulangi kita bersama-sama 2 kali. Saya ulangi dulu sekali. K-nya panjang, me-nya panjang, su-nya cepat. Kame sumik panjang cepat langsung disambung. Mica cara ya. Kita ulangi 1, 2, 3. Kame sumica cara weramani sikapadang samadhyami. Kayaknya lebih napasnya enak ya, enteng ya. Iya. Jadi memang kalau kita menunggu Bante ke sini dulu ya agak lama ya. Tetapi ingat, informasi pembacaan paliwacana ini hanya untuk ke dalam diri. Kenapa kembali ke dalam diri? Kalau kita memahaminya ya saya ingin tentang sarabanya aja karena enak ya nyaman. Boleh di rumah. Baca Pancasila Buddhis dengan melantunkan boleh. Mau dilantunkan, kita contoh, kita lantunkan. Tapi ini contoh cerita di rumah ya. Panatipata weramani sikapadang samadhyami. Tuh babah kalau lagi ngejual kopi sampai selesai baru selesai nih Pancasila. Iya. Iya enggak? Itu kalau dinyanyiin. Baba udah ngejual kopi, ngaduk, udah ngopi gitu ya pakai singkong. Kita baru selesai Pancasila. Itu kalau di rumah boleh. Ya boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau di sini kita turunkan egonya. Maunya seperti apa? Ya, tergantung pemimpinnya. Nanti pemimpin pun mengarahkan. Mudahnya, enaknya seperti apa? Boleh. Ya, karena memang mau samyoga cepet lebih enak. Karena apa? Cepet, singkat, disambung terus. 2 kalimat, 2 paragraf,
dibaca satu napas. Tapi kita harus nggak belibet. Ya, memang agak susah. Atau mau yang penggalan-penggalan, Magadha. Lebih jelas, lebih enak Magadha. Dan lebih sering digunakan oleh para biku. Ya, penggalan-penggalan seperti itu memang lebih nyaman. Contohnya di penggal-penggal. Panatipata Weramani Sikkhapadang Samadhyami. Jadi lebih jelas. Ya. Nah, kembali ke slide yang saya kok. Kita lanjutkan. Itu penggalan-penggalan. Tadi N titik, ada T titik bawahnya. Memang agak ribet ibu-ibu. Tetapi ini informasi. Next kok. Aksara T, TH, D, DH, dan N, kalimatnya berartikulasi di ujung lidah. Cara pelafalannya dengan menyentuhkan ujung lidah ke daerah gigi depan. Jadi ujung lidah memang nempel ke gigi. Ya, atau ke gusi dan gigi. Di situ aja nempel. T, T, ya, T, 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 T. Jelas ya? Nah, contoh pembunyian kata bahasa Jawa wedi yang berarti takut, berbeda dengan kata wedi. Tulisan dalam aksara Pali wedi yang berarti pasir. Jadi memang contoh itu wedi, ada wedi. Lidahnya ditempel ke ujung gigi, jadi kebacanya wedi. Tapi itu wedi, wedi. Ya, ada D, H, I atau tidak ada. Dalam bahasa Jawa itu wedi. Enggak ditempelin lidah, ujung lidahnya, wedi. Tetapi kalau dalam Pali, wedi. Jelas ya, wedi. Ada penekanan DH-nya. Next kok. Aksara N titik atas dan M titik atas terlapalkan eng. Udah jelas ya ini mah ya. Buddhang, saranang. Ya, buddhang saranang. Ada sangkara, kalau ini kan memang jarang kita ucapkan. Sangkara, dibacanya penggalannya sang, ka, ra. Memang kita harus pinter-pinter menggal-menggal kalimat Pali. Harus pinter-pinter sendiri. Kalau tidak pinter, penggalannya jadi nyambung. Sangkara atau sukhang. Sukham. Ya, dibaca sukhang. Angguttara dibaca anggut, ada G-nya 2. Angguttara, T-nya 2. Jadi itu memang sering kita ucapkan di Tisarana. Buddhang saranang. N-nya ingat, saranang titik bawah nempel ke atas langit-langit di ujung. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Kalau di tulisannya tuh yang saranang, ya, lidahnya ditempelin ke gigi atas itu, saranang, kalau ditulis sara nuang, nuang air. Tetapi nuang, karena kita melapalkan nuang, lidah kita otomatis mendekat ke gigi, nuang. Ya, nuang kopi nggak mungkin nuang kopi. Beda ya, nuang kopi biasanya apa Mei? Berdoa. Ya, saya sering diledekin berdoa. Berdoa sama
berdoa. Jelas? Kedengeran ya? Apa bedanya itu? Nih, orang-orang lama. Korubi, ulangi berdoa sama berdoa. Sama berdoa. Kalau Korubi biasanya lebih nyaman mengungkapkan doa, itu apa? Jelas ya A-nya ya? Kalau saya nggak jelas, berdoa. Karena apa? Karena sering ngelipet lidah. Berdoa. Berdoa. Jelas? Nah itu jadi konsonan yang berbeda. Tetapi itu lucu ya. Itu berbagi memang itu karena kebiasaan dilipat-lipat lidahnya. Ya. Tetapi intinya mah Siatna tuh jadul banget. Baca doa. Tuh. Ya kan? Ayo kita teman-teman semua, ibu-ibu kita baca doa sesuai kepercayaan masing-masing. Doa. Nah, A-nya ini ketutup rasanya saya. A-nya itu jadi A. Jadi A. Karena apa? Berdoa. Ha-ha. Jadi pokoknya itu beda suaranya. Ya. Ini pun hanya kita harus pelapalan. Engnya pun kita harus jelas. Ya. Next call. Konsonan H yang terletak setelah konsonan lain dilapalkan bersamaan dengan konsonan tersebut. Contohnya Maihang. Itu bukan Maihang, Maihang. Dibacanya Mai, hangnya itu nyambung. Tumhang. Ya. Jadi Maihang. Dibaca Tumhang. M-nya panjang. Maihang, Tumhang. Jangan nyanyiin dia nanti ya. Next call. Pada satu suku kata yang berkonsonan akhir, aksara akhir tetap diusahakan dilapalkan. Contohnya budhang. Dibaca budhang. Bukannya budhang. Double D ya. Budhang. Bukannya budhang. Budhang. Damang dibaca dengan dham, ada hanya. Dham. Jadi pada saat DH awalan itu kita lidahnya udah siap-siap di atas langit-langit. Dham. Bukannya dam. Kalau dam itu enggak ditempelin. Damang. Itu enggak ditempelin. Damang. Enggak ditempelin. Dhammang. Itu ditempelin. Dhammang. Ya, beda ya. Nah, next call. Nah, pembacaan syair. Pembacaan wacana dalam bentuk syair dilakukan dengan mengikuti per baris hingga kata yang ada di masing-masing baris terbaca habis. Lalu dilanjutkan ke baris berikutnya. Contoh, ini yang Magadha dilanjutkan ke baris berikutnya. Bahudewa manusa cak manggalani acintayung. Jadi nyambung langsung disambut. Manusa cak manggalani acintayung. Disambut langsung. Ya. Kalau memang mau menyambung samyoga, penggalannya berhenti. Bahudewa manusa cak manggalani acintayung. Akang kamana sothanang bruhimang galamuttamang. Jelas ya, mau enak yang mana? Penggalan atau yang nyambung? Penggalan itu samyoga, yang nyambung itu Magadha, kalimat per kalimat, tanda koma atau titik berhenti sejenak.
Ya, samyoga yang nyambung, yang cepat, atau penggalan yang magada. Ya, kalau mau di sarabanya, siapkan napasnya dengan baik. Karena apa? Siapkan juga pikirannya dengan baik. Muncul apa? Ngantuk. Kita karania, next dulu kok. Nah, setelah bahu dewa manusaca dibaca pembacaan diteruskan ke baris yang sama, yakni Manggalani Acintayung, lalu membaca ini di baris berikutnya. Jadi memang itu disambung berdasarkan samyoga. Ya, next kok. Nah, kita bersama-sama, ayo. Ini memang kita harus membiasakan. Ya, nama Karapata dulu, Wandana, Tisarana, baru kita pilih Manggala Sutta atau Karania Metta Sutta. Koputra tolong slide nama Karapata. Ibu-ibu, biasanya saya harus mengikuti dulu. Yang ibu-ibu bacakan seperti bagaimana? Kalimat pertama, arahang. Yuk, bareng-bareng diucapkan seperti kebiasaan ibu-ibu. Boleh? 1, 2, 3. Ingat nada bacanya, jangan seperti yang sarabanya, ya. Dibiasakan per penggalannya. Contoh Magada, kita potong-potong kalimatnya. Perhatikan dalam slide, arahang, ya, itu cepat. Arahang ang. Arahang sam itu sendiri, ma panjang, sam sendiri, bud sendiri, do sendiri. Ba ada hanya, ingat lidahnya ditempel ke atas, ga sendiri, wa panjang. Saya contohkan, kita lanjut dengan ibu-ibu ya. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa. Jelas semua penggalannya? Kita ulangi sekali lagi biar nyaman. Ya. 1, 2, 3. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa. Sekali lagi udah nyaman ini. 1, 2, 3. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa. Lebih enak ya dibanding tadi. Terasanya gimana diungkapkan dalam diri masing-masing. Ya, pahami. Kalau kita tidak paham pembacaan ini, kita akan nempel terus. Lanjut dengan Buddhang saranang, Buddhang bhagawantang abhiwademi. Diulang ya, tunggu belum? Saya ulangi baru kita lanjutkan. Buddhang bhagawantang abhiwademi. Yuk, 1, 2, 3. Buddhang bhagawantang abhiwademi. Sekali lagi. Buddhang bhagawantang abhiwademi. Kita panjangin dari arahang sampai selesai. 1, 2, 3. Arahang Samma Sambuddho
bhagawa buddhang bhagawantang abhiwademi. Lebih simpel rasanya ya. Selanjutnya swakato. Swakato bhagawata dhammo. Jelas ya, dhammo. Dhammo. Swak sendiri ada k-nya dihajak, ada 2. Swak ka, jangan lupa ada h-nya. Swakato bhagawata dhammo. Yuk bersama-sama 1, 2, 3. Swakato bhagawata dhammo. Dilanjut dengan dham. Ingat ya, dham. Dhammang namasami. S-nya ada 2. Namasami. Diulang ya. Dhammang namasami. 1, 2, 3. Dhammang namasami. Kita lanjut dari awal swakato sampai namasami. 1, 2, 3. Swakato bhagawata dhammo. Dhammang namasami. Memang pembacaan Pali ini kalau kita nggak ulang-ulang di rumah, puja bakti seperti Romo yang pernah melatih samanera, memang malamnya itu harus sering diulang kembali. Supaya apa? Menempel ke dalam kebiasaan. Kalau nggak diulang-ulang, hilang kebiasaannya. Sebulan latihan atas sila atau yang ibu mungkin latihan sebulan latihan samanera atau yang ibu-ibu latihan atas sila dengan rutin membaca parita malam hari, kalau tanggal 1 kembali 1 hari enggak diulang, rontok kembali rasa latihannya. Kenapa rontok? Iya, seperti halnya kita berbuat baik, bersenandung yang ucapan-ucapan baik. Kalau kita tidak ulang ucapan ini yang baik, maka rasanya akan berbeda. Ya, jadi memang harus diulang-ulang kembali. Nah, kita lanjut dengan yang ketiga. Supatipanno. Jelas ya? Memang ini yang agak ribet. Supatipanno. T-nya ada titik bawah, ya. Supati, ti, tadi, wedi. Jadi ada penekanan. Supati, supatipanno. Jelas? Bukannya supati. Bukannya supatipanno. Supati. T-nya di lidahnya itu nempel ke ujung gigi. Supatipanno. Supatipanno bhagavato sawaka sangho. Jelas ya? Supati, supatipanno, lidahnya nempel. Bukannya supati. Supati beda. Supatipanno bhagavato sawaka sangho. Sanghang namami. Yuk kita ulang bersama-sama ya. Supatipanno. Yuk 1, 2, 3. Supatipanno bhagavato sawaka sangho. Sanghang namami. Sanghangnya kurang jelas ya. Coba diulangi lagi. Sanghang namami. 1, 2, 3. Nah, udah jelas ya. Kita ulangi bersama-sama 2 kali. Supatipanno sampai sanghang namami. 2 kali.
Langsung disambut lagi. 1, 2, 3. Supatipanno bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Supatipanno bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Lebih nyaman rasanya dibanding yang mengalun. Nah, kita lanjut ke Wandana Pubbabagada Makarang. Penggalannya kita perhatikan, penggalannya. Namo, mo-nya panjang. Namo, ya, na-nya sendiri. Namo tassa. Ada yang berhenti seperti Magadha. Tassa disambut baru Bhagavato, ya, tergantung kebiasaan yang mana, mau disambut langsung samyoga atau berhenti Magadha. Saya contohkan, diperhatikan penggalannya. Namo tassa Bhagavato arahato samma sambuddhassa. Itu berhenti Magadha. Kalau yang mau nyambung ibu-ibu, apakah lebih nyaman atau tidak? Perhatikan. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Itu nyambung. Satu napas semua babat habis. Kebiasaannya yang mana? Yang nyamannya. Atau mau berhenti-berhenti penggalan Magadha. Namo tassa Bhagavato arahato samma sambuddhassa. Yang nyamannya saja boleh. Namo tassa Bhagavato arahato samma sambuddhassa. Ya, jelas ya? Kita mau yang nyambung dulu, mengulang 2 kali. Kita sambung ya. Contoh, Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Itu yang nyambung. 2 kali diulang bersama-sama. 1, 2, 3. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Kalau yang dipenggal 3 kali kita penggal. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Jelas ya penggalannya 3 kali kalau penggalan. Diulang, saya ulangi 1 kali, baru kita bersama-sama mengulang 2 kali. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Yuk bersama-sama. 1, 2, 3. Namo tassa. Stop. Penggalan. Itu nyambung. Dipenggal. Namo tassa Bhagavato arahato samma sambuddhassa. Kita penggal ya. Itu yang Magadha. 1, 2, 3. Namo tassa. Belum disambut. Jangan disambut.
Namo tassa. Kita ambil napas. Bhagavato arahato. Kita ambil napas. Sama sambuddhassa. Jelas ya? Atau mau 2 kali napas? Boleh. Kalau 2 kali napas yang nyaman adalah Namo tassa Bhagavato arahato sama sambuddhassa. Tapi kalau tidak boros di penggalan panjang, O-nya panjang, jangan boros-boros. Ya, 2 kali napas atau 3 kali napas itu magada. Ya, kita penggal 2 kali napas dulu ya. 2 kali napas. Contohnya, Namo tassa Bhagavato arahato sama sambuddhassa. Yuk ulangi 2 kali bersama-sama. 1, 2, 3. Namo tassa Bhagavato arahato sama sambuddhassa. Tunggu sebentar, kita ulangi lagi. Ingat pada saat tassa, ngambil napas. 1, 2, 3. Namo tassa Bhagavato arahato sama sambuddhassa. Lebih nyaman yang mana silahkan digunakan nanti. Ya, kita lanjut ke sarana gamana patang. Yang memang kadang suka belibet, kadang kedengarannya bahasanya nuang, ya kan? Saranuang, kok nuang ya? Iya, ada kopinya kayaknya. Ya, ibu-ibu harus diperhatikan, bukannya saranang, tapi nang, bukannya nuang. Jelas ya? Bukannya nang, tapi nuang, bukannya nuang. Jelas? Contoh, Buddhang saranang gacchami. Lidahnya nempel ke langit-langit atas dekat gigi. Saranang gacchami. Ya. Dutiyampi boleh yang nyambung. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Jelas ya? Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Jelas? Kita ulang bersama-sama dari Buddhang saranang, dhammang, sanghang sampai tatiyampi sanghang. Oke? Bukannya nang, tapi nuang, bukannya nuang. Jelas ya? Kita bersama-sama 1, 2, 3. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Udah terbiasa ya? Kalau memang kita merasakan, kita tahu posisinya. Nanti pun lidah kita ketika sering mengulang,
ingin maju ke atas. Rasanya seperti itu. Bukannya nang, tapi nang, bukannya nuang. Ya, jelas itu. Nah, yang terakhir. Mau Manggala Sutta atau Karania Meta Sutta? Ibu-ibu pilih, mau yang mana? Ayo, kita untuk mengulang kebiasaannya. Mau yang mana? Karania. Karania kok. Ya, kita mengulang bersama-sama Karania. Dengan harapan bahwa pembacaan Pali ini kita mendekati dengan bahasa Pali aslinya yang memang berasal dari India. Ya, supaya tidak berbeda artinya. Ketika kita membaca dengan Budang, D-nya 1, katanya artinya itu hari Rabu. D-nya 1. Tetapi kalau D-nya 2, baru yang tercerahkan. Budang. Budang itu hari Rabu. Ya, jadi memang harus jelas. Walaupun memang tulisannya itu D-nya 1. Ya. Karania Meta Sutta kita akan ulangi. Ya. Untuk membiasakan diri memang kita harus yang panjang-panjang. Sampai selesai kita bacakannya. Ya, tetapi tidak usah. Kita 3 paragraf saja untuk mengetahui ibu-ibu memang kita harus belajar memenggal kata-kata perkataannya dalam bahasa Pali secara mandiri. Karena kalau kita tidak mandiri memenggalnya, nanti ketinggalan sama yang lain. Contoh, Karaniyamatakusalena. Contoh yang nyambung. Samyoga. Karaniyamatakusalena yantang santang padang abhisameca. Itu nyambung. Kalau yang Magadha, 1 kalimat, 1 nafas. Karaniyamatakusalena yantang santang padang abhisameca sako uju cak suhuju cak suwaco cak samudu anatimani. Ingat penggalan panjangnya itu strip atas dibaca panjang. Tetapi kalau tidak ada jangan panjang. Jangan seperti Karaniyamatakusalena. Jangan panjang semua. Tapi ada penggalannya. Karania. Ya jelas ya. Kita ulang paragraf pertama bersama-sama 1 kalimat per kalimat. Contoh yang Magadha. 1 napas, 1 kalimat. Bersama-sama 1, 2, 3. Karaniyamatakusalena yantang santang padang abhisameca sako uju cak suhuju cak suwaco cak samudu anatimani. Jadi memang kita harus tinggalkan kebiasaan yang memang membaca panjang-panjang. Contohnya sako uju ca su. Tuh, ca-nya jangan panjang. Ca biasanya gitu panjang kan? Ca suhuju ca. Ca-nya itu pendek. Jadi kita harus biasakan sako uju ca suhuju ca. Jelas ya? Ke paragraf kedua. Santus sako cak subharo cak apakico cak salau kawuti. Itu langsung disambung karena nggak ada tanda strip atas. Apakico cak salau kawuti. Jelas ya?
salahu kauti. Kadang suka belibet sama saya juga. Salahu kauti. Jelas ya. Kita baca bersama-sama paragraf kedua. Satu, dua, tiga. Santus sako cak subharo cak apakico cak salau kawuti santin trio cak nipako cak apagabo kulesu ananugidho. Jelas ya? Jadi penggalan-penggalan memang terbiasa. Tujuan hari ini ya, kembali kok ke slide Yatna. Sampai di sini pemaparan materi tentang senandung kebajikan. Tujuan Yatna untuk bersenandung kebajikan adalah mengulang pali wacana sesuai tanda baca. Karena memang kita punya tugas meneruskan biku sangga yang memang harus sesuai dengan tanda baca. Boleh ya, ini note yang paling jelas adalah boleh sesuai dengan samyoga. Apa itu samyoga? Dengan menyambung dua kalimat menjadi satu nafas. Boleh. Atau yang magada, satu kalimat hanya satu napas saja. Atau yang sarabanya mau dilantunkan, boleh. Ingat ya, Biku Sangha pun menegaskan 3 cara baca ini boleh dilakukan. Ya, tinggal pilih kebiasaan yang nyaman ketika mana digunakan di rumah. Ketika sendiri boleh melantunkan dengan sarabanya, boleh. Ketika bersama-sama satu Indonesia misalkan, tinggal kita mengikuti pimpinan puja nanti. Apakah dengan samyoga menyambung dua kalimat menjadi satu napas, atau yang magada satu kalimat satu napas. Yang penting hari ini ibu-ibu dan yang lainnya sudah memahami tujuan dari mengulang bahasa Pali ini sesuai tanda baca. Ya, mau nada apapun yang penting A strip atas dibaca panjang, I, U, E, O ada yang panjang, ada yang pendek, KH dibaca ada penekanannya, K, TH, THA. Ada yang T titik bawah atau D titik bawah, ingat lidahnya dimajuin ke giginya. Budhang, saranang, saranang, ya. Itu yang terpenting, tanda baca seperti itu yang memang harus ibu-ibu dan yang lainnya pahami. Ya, terima kasih banyak, semoga hari ini bermanfaat dengan melafalkan Pali Wacana dengan sesuai tanda baca. Terima kasih banyak, saya akhiri dengan Namo Buddhaya.